respon saya ya biasa-biasa. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya, nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu kan. Kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu ya, nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Termasuk yang di Jawa Timur juga santai aja ya Sel ya? Kalau Jatim kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga, Polda Jatimnya ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi benar-benar nggak putus. Nah kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu. Kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim, ya udah saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar tisu bakar tisu tanpa api. Tapi saya bilang edukasi. Tapi tetap berlanjut berarti ya? Dengan Mas Udin pertemuan kembali. Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ada update mungkin dari Polda Jatim seperti yang akan tetap berlanjut? ada Update update dari Polda Jatim. kalau update dari nggak ada sih setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada, belum ada lagi. Marcel berarti tetap berlanjut yang di Jatim ya? Nggak tetap berlanjut kasusnya? Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka atau gimana? Tidak ada, Sama sekali tidak ada. ya nggak ada karena apa, edukasi apanya yang mau dipermasalahkan karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik kan gitu. Ada panggilan lagi nanti mungkin Pak Marcel? Apa? Ada panggilan lagi ke depannya? Nggak tahu ya. Belum belum tahu ya. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik gitu. Oke, tanggal berapa sih kemarin diperiksa? Aduh lupa Bulan kemana? baru ini. Baru minggu kemarin ya? baru Marcel, kan kabarnya MUI kan juga ada ngomong katanya kamu juga pesulap yang apa namanya diem aja aturan, jangan bikin gaduh segala macam gitu. Ya. Ada perlawanan dari MUI sendiri. MUI mana itu? Oke. MUI mana kan di channel saya ada tuh, pihak MUI juga menjelaskan mendukung. Pendukung ya? Iya, kalau itu kan anggota doang ya, kalau nggak salah ya. Hah? Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja, gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa iya bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Gitu kan? Oke. Nah makanya dari channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari sekretaris wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Kak, ini gara-gara kamu jadi maksudnya banyak artis juga jadi yang pada bete sama dukun, salah satunya Dennis dan Richard Lee Ya. gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Sekarang kan banyak yang melaporkan kamu. Kesiapan kamu menjalani pemeriksaan nanti gimana? Nggak ada sih, saya fokus ke pekerjaan sih untuk saat ini. Karena memang nggak ada panggilan apapun. Jika nanti ada panggilan, kesiapannya apa aja mungkin? Ya panggilan tinggal datang doang. Apanya yang perlu dipersiapkan? Udah kepikiran untuk memilih lawyer siapa gitu? Iya. Tadi juga ada. Berbalik lebarnya banyak pelaporan. Ada hikmahnya, ada berkahnya juga gak sih kalau jadi naik banget terus di mana-mana dipanggil. Ya kalau dari kasus ini gitu maksudnya. Semuanya. Kalau dari kasus ini sih alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak malah berhenti gitu. Nah makanya saya terus apa? Kan kamu kemarin Ya dari sebelum viral juga udah ngalir. Tapi motif kamu selain mengedukasi, motifnya apa sih? Apa? Motifnya selain mengedukasi ini, ada motif lain atau Motifnya sih kadang-kadang batik. Ya memang saya suka motif batik gitu sih. kamu kan kemarin dilaporkan ya. Sekarang mau dilaporkan lagi. Sempat terpikir nggak sih Sir untuk melaporkan balik gitu? Ya kalau misalkan untuk menimbulkan, nggak tahu nanti lihat ke depannya sih, tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jerah karena
tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Kayak video kamu sempat viral juga nih yang menanggapi Jidan, menanggapi yang pesulap yang Habib takut jarum itu kan kamu buat videonya juga tuh. Nggak buat video. Oh, Saya tidak menanggapi hal yang nggak penting. Tapi ditantang Zidane untuk tembak menembak, Iya. gimana tanggapannya Sel? Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan itu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih, padahal di Indonesia dilarang. Coba deh, nggak usah banyak keluar-keluar, minta izin ke polisi sendiri. Kalau diizinkan silahkan buat video. Dar kan gurunya juga udah pernah tuh, gurunya si itu ya, si pasukan gabut itu, dia nembak kakinya tuh, dar bolong keluar darah, ya kan. Nah itu udah terbukti, katanya mau ngasih saya Pajero tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero nih. Tapi Nah, tanggapan setelah- Marcel sendiri soal idenya dari si Jindan itu gimana? Hah? Idenya ada tembak Idenya, menembak, lucu kah atau seperti apa gitu? Ya bagi saya itu mah blunder aja, biar dianggap nih gue berani nih nantang pesulap merah takut, padahal mah di Indonesia dilarang. Coba deh kalau nggak usah banyak ngomong, izin ke polisi. Terus kalau dapat izinnya tunjukin ke kamera, terus udah tembak diri sendiri, dar gitu. Oke. Tapi Kak Marcel setelah ini banyak ada yang dilaporkan, kamu nih banyak dilaporkan sama para dukun. Dapat serangan mistis gak sih sejauh ini? Tidak ada serangan mistis nggak ada. Kalau ada mau dong ditunggu mau bagian mana? Oke. Hah? Support keluarga ya, keluarga saya sih nggak terlalu gimana sih. Justru istri saya tuh lebih khawatir sama wanita-wanita TikTok yang komentar jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap gitu-gitu banyak kan. Udah mulai resah ya istri. Terus, iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, ngeluk-ngeluk gitu kan, deket terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Oke. Jadi ke Kak blow up Marcel. istri ya? Apa? Jadi Nah ke blow iya. up. Ya Gimana? kemarin saya udah ingetin sih, ya udah ngapain sih dijadiin drama gitu kan. Kemarin sempat ke pancing emosi, dia bikin postingan. Nah, saya minta hapus lagi gitu. Karena takutnya malah yang tadinya kita edukasi perdukunan jadi bahas percintaan nih. Jadi melebar kemana-mana ya? Sel? Iya makanya. Kak Marcel, ini ada orang lagi yang katanya guru kamu yang Bang Awai itu. Kamu tahu Bang Awai? Awai. Saya tahu Iya. itu teman sharing saya sih. Teman sharing kalau dibilang ngakunya guru, ya semua teman sharing saya kalau mau ngaku guru, semua orang yang pernah ketemu saya secara langsung guru semua. Karena memang ketika saya bertemu sama orang baru nih, saya selalu mengosongkan gelas untuk saya tahu nih dia keahliannya apa, saya belajar sesuatu dari dia. Jadi kalau misalkan ada teman sharing saya yang ngaku guru saya, berarti semua orang, artis dan teman-teman yang bukan artis pun ketika ketemu saya, pasti saya belajar sesuatu dari dia. Dia tahunya tentang apa, saya belajar sesuatu, ya. Kalau misalkan mereka semua ngaku guru, berarti semua orang yang pernah ketemu saya adalah guru. Tapi katanya Kenalnya abang pernah kapan, dikasih oh? sertifikat sama dia bang. Maksudnya dia menandatangani sertifikat bahwa abang. Oh iya betul. Kalau yang sertifikat itu betul. Cuma waktu itu kan saya jadi nanya ke salah satu teman saya yang dokter, gimana caranya dapat sertifikat resmi dari hipnotis di bidang hipnotis. Terus teman dokter saya tersebut ngarahin ke Bang Awe itu. Ngarahin ke dia, terus saya tanya, "Bang, kalau misalkan sertifikat resmi kayak gini, gimana caranya gitu? Menurut pendapatnya gimana?" Terus dia menawarkan, "Ya udah saya lu datang aja ke pelatihan gua, nanti gua kasih gratis. Paling bayar makan doang." Ya saya datang ke pelatihan dia untuk bantu dia nih ngisi acara. Saya datang bukan sebagai murid, bukan sebagai peserta. Saya datang sebagai bantuin. Saya waktu itu ngajarin kebal air keras itu saya tuh di pelatihannya. Jadi dari saya datang itu dia ngasih sertifikasi hipnoterapi gitu. Masih Bang ada Marcel komunikasi kah kemarin- sama dia atau memang sudah lost sama sekali? Sudah lost semenjak yang dia buat video teguran untuk pesulap merah. Itu tiba-tiba kita teman baik tadinya, kita tuh sharing, gua anggap bahkan dia sahabat gua sendiri. Tapi tiba-tiba bikin video fitnahan semua isinya. Teguran untuk pesulap merah, dan ketika ditanyakan
kenapa nih kok lu buat video kayak gini? Ujung-ujungnya dia bilangnya cuma pansos doang gue sel gitu. Buat nyari nama. Nih saya ada nih, rekamannya mau nggak? Boleh. Nih di video saya yang ini. Jadi gimana tuh Bang? Kemarin banyak yang ngetek, Bang ini ada channel yang negor lu nih mereka. Iya. Bang ini orang yang lu tolong naik malah hina-hina lu nih. Gua mau cari panggung, gua mulai pansus. Terus kalau gua cari panggung mau pansus lu mau apa? Kalau gua simpel aja sih nggak mau pusing kan? Nah iya benar. Nanti kita ambil aja, Tapi Kak. kecewa nggak sih ada namanya didompleng untuk pansos sendiri? Iya, banyak Iya. banget nih, Kak. Ya kalau saya pribadi sih mungkin dari jalur saya bisa memberikan rezeki lebih banyak orang. Saya pribadi sih nggak masalah. Asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Marcel kemarin kan bongkar-bongkar pendukunan, ada netizen juga yang ngomong kayak bisa nggak bongkar dugaan penipuan investasinya Ustadz Yusuf Mansur. Waduh. Tanggapannya Bukan Marcel keahlian seperti saya. apa? Bukan keahlian saya memang pelajari lebih mendalamnya kan tentang rahasia perdukunan. Dan saya merasa bahkan dititipkan tentang pengetahuan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla karena kayak dipermudah banget untuk tahu rahasia-rahasia perdukunan gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain bukan keahlian saya sih. Kak, ada bukti, ada pendukung dari Mas Udin, tanggapannya gimana Bang? Apa? Ditantang sama para pendukung Mas Udin, Ditantang, saya nggak adu ilmu gitu. tahu ya, saya malah nggak tahu. Iya, Saya kabarnya nggak ditantang sama para pendukung Mas Udin. ditantangnya apaan? Adu ilmu. Adu ilmunya apaan? Dan dia dunia perdukunan. Ya iya apaan gitu. Ya daripada pendukung tantang aja itu Mas Udin kan ditantangin Polda Jatim untuk pembuktian. Jangan banyak alasan, pembuktian aja gitu aja. Artinya sekarang udah benar-benar tidak percaya dengan dunia sihir ya. Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga semua agama melarang keras perdukunan. Kan gitu. Ya kan? Benar gak sih buat mempertegas saya lu setelah kejadian ini banyak mengalami hal Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada gangguan goib apa. Mas Marcel. Orang gua nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuan yang kayak gitu. Komentar dong tentang debus yang juga yang bilang ditunjukkan katanya di bener Sule dan Rudi Salim dibilangnya pakai penglaris itu bener Bang Marcel. Ya penglaris yang saya maksud itu kan saya udah ditulis tuh di videonya. Penglaris adalah link perkenalan, wawasan dan juga teknik pengelolaan uang. Ya betul. Tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudi Salim ini nggak percaya hal-hal perdukunan sama sekali. Nanti di video saya juga udah bahas. Bang, Dia juga nggak percaya. Abang, Karena Pak. gini benar, kalau penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudi Salim nggak jualan mobil sport, jualan aja mobil angkot harganya sport. Iya kan, ngapain jualan mobil sport? Dia pun berpendapat begitu. Oke, berarti artinya penglaris di sini bukan konteksnya bukan ke situ ya, mungkin dijelaskan. Kan saya udah tulis di videonya udah ditulis bahwa penglaris yang dimaksud itu adalah teknik pengelolaan uang, link perkenalan dan juga wawasan pengetahuan. dari kamu mau ada pembuktian apa lagi nih Sel di video? Mau bongkar trik-trik apa lagi? Wah, banyak banget banget. Ya nanti saksikan aja lah pokoknya. Banyak banget kalau ditanya gitu. Bang Marcel, terakhir dari saya, kabarnya gitu netizen nyebut kayak Bang Marcelnya sebenarnya jelmaan ustadz yang berkodok pesulap untuk membuktikan berkedok pesulap ya akhirnya membuka perdukunan itu sendiri. Bener gak sih kalau Marcel itu sebenarnya adalah ustadz gitu saya? Enggak, dulu sempat punya cita-cita jadi ustadz. Cuma yang ustadz itu abang saya bukan ustadz. Wah, kalau dibilang saya ustadz ini nanti kan malah berlebihan karena di video-video saya pun sama teman-teman artis masih main sulap yang pelukan, masih main sulap yang pangku-pangkuan kalau hipnotis dan sebagainya. Karena kalau saya dibilang ustadz nanti yang kayak gitu-gitu dipelintir, masa ustadz begini gitu. Maka dari itu saya bukan ustadz. Ini terlalu berlebihan kalau saya dibilang ustadz. Saya cuma masyarakat biasa yang berusaha untuk membuat Indonesia atau membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak pembuktian pelet, ya pelet itu adalah hipnotis. Ya saya buktikan, saya hipnotis, saya itulah kayak gitu. Tapi kalau dulu dibilang anak pesantren, saya Pernah Sekolah di pesantren? kalau pesantren Enggak. Jadi SMP itu pada saat SMP itu saya mendalami tentang agama.
Jadi memang setiap seminggu itu berapa kali tuh ikut kajian. Tapi Full ikut kajian terus, bukan pesantren bukan. Oh, tapi nggak mondok atau segala macam gitu ya, Sel ya? Enggak. Abang saya yang mondok. Abang saya tuh nyampe dapat beasiswa ke Yaman. Oke. Gitu. Kalau saya mah, waduh tidak. Tapi akhirnya kenapa kamu jadi dari pesantren maksudnya jadi mau merubah jadi mau belajar trik sulap ini perdukunan. kenapa sejak kapan dan gimana? Oh iya. Ada titik balik Oke, nggak atau titik gimana? Iya tadi bukan pesantren, belajar agama. Itu kan sampai kelas 3 SMP. Jadi selain belajar agama, saya juga belajar tentang rahasia-rahasia teknik di balik rahasia hipnotis pada saat SMP. Nah, SMP itu saya totalitas nggak pacaran, benar-benar nggak nggak nakal-nakalan. Lalu di awal SMK itu saya kenal ada teknik-teknik percintaan. Nah di situ saya mikir, kayaknya hidup gue garing banget nih, terlalu kaku nih gitu. Akhirnya SMK belajar teknik percintaan, nakal-nakalan lah di situ SMK. Mulai turun imannya. Dulu bahkan sampai sempet dapat surat peringatan dari sekolah mau dikeluarin karena sering pacaran pada saat SMK. Jadi totalitas teman saya yang SMP sama teman saya yang SMK ini dua kubu yang berbeda. SMP tuh saya dipanggilnya Ustadz, SMK tuh dipanggilnya ya pesulap udah. Menghipnotis dulu, tukang nidurin orang gitu. Kalau SMK. Nidurin. Iya. Ini akan terus mengedukasi sampai kapan nih, Bang? Iya. Mengedukasi sampai saya jadi kenangan. Karena mau bagaimanapun hidup kita semuanya endingnya adalah jadi kenangan bagi orang lain. Tapi mau dikenang baik atau buruk ya itu pilihan kita. Terakhir dari aku. Sulap merah bakal terus dipakai. Terus-terusan. Kalau dibayar 1M ganti warna lah kuning. Aduh, 1M, wah nggak bakalan lah. Saya idealis banget. Tapi kalau 1,1 boleh. Terakhir. Pencapaian ya, Bang? Belum puncak pencapaian ya saat ini. Saya nggak pernah tahu puncak pencapaian saya kayak gimana. Saya ngikutin ngalir bagaimana ide saya muncul. Ini bahkan ada tawaran-tawaran lagi, jadi ini, jadi itu. Ya banyak sih. Nanti saya coba filter juga sih. Jadi Puaskah apa kamu dengan adanya kamu sekarang kalau kamu bisa menilai diri kamu sendiri? Puas atau enggak? Ya saya nggak pernah gimana. Saya nggak tahu puncak puas saya sampai mana gitu. Karena ya kalau misalkan ini adalah ending nanti ya kalau saya merasa ini adalah mateng nggak ada jalan lain selain jadi busuk kan. Saya tetap terus belajar, tetap terus berproses gitu sih. Oke, kamar saya terakhir, kenapa sih kamu belum mau membawa istri kamu maksudnya di depan publik? Kembali lagi kenapa saya pakai nama panggung, kenapa saya pakai kostum gini, karena memang saya ingin membedakan hidup pribadi saya sama di dunia pekerjaan. Biar saya tetap bisa makan di warteg gitu loh. Itu tujuan utama loh. Karena saya pas masih jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makannya di warteg. Sampai sekarang pun saya seminggu 2 kali, 3 kali tuh masih menyempatkan diri makan di warteg. Gitu. Nah, kalau misalkan ke expose semua, saya nggak bisa makan di warteg lagi. Nanti jadi sesi foto di warteg. Tapi sekarang udah ada yang kenal udah pas makan di warteg. Ada beberapa. Bahayanya gitu. Padahal saya pakai masker, pakai topi, tutupan hoodie gitu. Tetap aja pas saya mesen makanan pelayannya gitu biasanya nanya, ini suaranya nggak asing deh mas gitu. Oh, udah ketahuan kalau udah kayak gitu. Nah, marah nggak kamu ketika kamu ada yang foto, kamu tidak berpenampilan seperti merah atau ada yang minta foto? Enggak. Atau nanti dulu ya atau please jangan atau gimana Enggak, reaksi saya- kamu? Kan Enggak kamu lah. lagi nggak penampilan segitu Ya ini. nggak apa-apa, karena ya paling saya pakai topi kalau nggak make upan nggak dalam kondisi kerja fotonya pakai topi aja paling buat biar nggak terlalu terekspos banget aslinya ya. Soal Gus Umar yang bilang kamu ini perilakunya memecah belah umat tuh gimana mungkin? Ya setiap orang bebas kan mau bersuara apapun. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Ya saya mah tetap fokusnya ke yang mensupport karena yang mensupport lebih banyak dari pihak yang menghibur mensupport kok. Jadi kalau dari ada orang-orang yang tidak mensupport ya terserah. Yang jelas dalam Islam kan menyampaikan kebaikan itu sampaikanlah walau satu ayat kan begitu kan. Menyampaikan kebaikan nggak dilarang gitu. Sel, ini kan banyak juga pesulap pakai baju merah juga. Nah, lu agak komplain nggak seperti itu? Karena kan kalau merah kontennya lu ada komplain Iya, nggak? ya banyak sih kayak teman-teman artis juga jadiin lawakan gitu kan. Kalau bukan orang artis, itu bukan artis. Oh teman-teman pesulap Kreator juga. ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena kalaupun mereka pakai pakaian merah, ya orang-orang ingatnya wah ini ngikutin pesulap merah gitu. Ya nggak masalah. Saya pun sekali lagi berbagi rezeki itu nggak merugikan saya juga. Karena rezeki udah ditakar masing-masing.
Enggak mau. Cabut. Bang Marcel. Kalau itu mah saya jadiin bercandaan juga. Saya sering nyiapin kertas tulisannya bukan Mita the Virgin. Iya tulisannya gitu. Jadi ketika ada orang udah berapa lagi? Mirip Mita the Virgin. Saya bilang saya juga udah punya prediksi bukan Mita the Virgin. Saya jadiin lawakan gitu. Enggak apa-apa. Sel, ini dong trik sulap, Apa? pakai tisu sekali aja. Pakai tisu. Kalau pakai tisu mah saya biasanya buat ngerayu cewek. Ya nggak apa-apa, poin tisu. Bang, Merayu nih, ganti. Mikir, Dikit. Enggak sulap. Ini rayuan-rayuan ketika Pal. zaman gebet sebelum nikah. Oke. Apa yang kamu lakukan? Ya, biasanya kan aku bilang gini. Biasanya saya bilang gini. Tangan. Kalau aku ngasih, by the way, kalau aku ngasih tisu ini buat kamu kan nggak berkesan ya. Tangan. Tapi aku bisa ngebuat kamu berkesan sama sebuah tisu ini. Ting gitu. Gambar apa, Bang? Ini bunga. Nah, setelah ini kan kalau misalnya kamu kurang berkesan, biasanya saya lanjutin nih. Wah, ini ketahuan nih nanti cewek-cewek yang saya gebet dulu. Oke, ini soalnya sama. Kemarin sempat bikin konten juga Sel, kalau tisunya itu keluar api itu gimana Sel? Nah, keluar dalam. Oh, itu mah pakai zat kimia. Ini dulu, Ini kan ini nggak dulu. apa-apa. Kalau ini Ini dulu, Kak. Kalau ini biasanya gini kan gitu kan, biasanya nyubit-nyubit. Nah, kalau kurang berkesan aku bisa ngebuat kamu lebih berkesan lagi. Kamu punya koin nggak? Ada yang punya koin nggak? Koin. Seribuan. Ada. Koin nih, ntar dulu. Aduh, dolar semua. Itu mainnya itu. Cepetan semua. Nih, silakan nih, tolong pegang. BB. Nih, kalau koin ini kan aku kasih ke kamu lagi-lagi nggak berkesan kan? Aku bisa ngebuat kamu jadi punya kenangan indah tentang aku dari koin ini. Oke. Lihat. Ini kalau aku taruh sini, lihat. Ting, gitu. Nah, terus saya kasih deh, ting gitu. Udah, kalau udah kayak gitu, tinggal pasangin doang. Sel, hipnotis dong Sel. Apa? Hipnotis. Wah, hipnotis mah panjang, nggak bisa singkat. Nggak bisa singkat, itu hipnotis perlu proses lagi. Kalau itu tadi tidurin ya. Hah? Jadi banyak yang tidurin. Iya, dulu bercandanya gitu. Kalau saya ditanya pekerjaannya apa, suka nidurin anak orang. Iya. Waduh, banyak banget ya. Kalau tisu tadi terbakar bisa. Iya, dulu pas di acara TV. Jadi banyak teman-teman artis tuh ketika ketemu, Sal, gue mau nyobain dong hipnotis. Ya udah saya hipnotis. Gitu. Soal Angel Ali pernah Bentarnya nggak boleh Bang. bisa diperlihatkan sedikit nih. BB. Yanti. Ini nih, Di tadi itu. kan koinnya jadi koin. Jadi cicit. Sebenarnya dari sini nih lah. Oh iya. Wow. Jadi ya banyak banget kalau teknik-teknik tuh. Kalau yang dipraktekin Mas Udin kan benda-bendanya taruh sini kan. Terus bilangnya buat penarikan, kayak karet. Oke. Ini hipnotis. Iya dong, hipnotis. Ya itu kan yang pemikirannya negatif kan. Kalau saya mah ya hipnotis. Yanti hipnotis Yanti. Yuk. Ayo. Ke Marcel. Bang Marcel. Foto dulu. Bang, jangan lupa nih. Sorry Bang, sorry Bang. Kiki mundur dikit. Ke tanah. Iya. Bang Marcel. Mas ya, itu penegasan dong aja komentar. nih, ini kan masih banyak yang melaporkan Bang Marcel. Bang Marcel ada niatan untuk melapor balik? Ya nanti mungkin ya, saya udah kepikiran tuh untuk membuat efek jerah biar nggak menyusahkan polisi juga, karena kasihan polisi tuh tugasnya banyak. Kalau diberikan tuduhan-tuduhan palsu gitu kan kasihan juga polisi kan. Mungkin saya akan membuat efek jerah biar nggak banyak nih oknum-oknum yang belum polisi lah. Tapi sejauh ini sudah ada pemanggilan belum sih dari polisi? Ya seperti yang saya bilang tadi, yang Polda Jatim itu doang. Itu doang. Untuk kesiapannya seperti apa nih, Mas? Tidak ada persiapan apa. Karena bagi saya ya udah mau ngapain. Saya nggak berbuat apa-apa. Mungkin penegasan ini motivasinya apa sih? Mungkin awalnya seperti apa? Akhirnya muncul ide untuk membongkar trik-trik perdukunan. Iya itu seperti yang saya udah banyak sampaikan di podcast. Saya merasa
tentang pengetahuan rahasia perdukunan ini. Akhirnya ya udah, kalau misalkan saya nggak menyampaikan ini, saya khawatir malah Allah Azza wa Jalla meminta pertanggungjawaban saya nanti di akhirat. Terus diminta kayak misalkan, kenapa kamu udah dititipin tapi nggak menyampaikan? Itu kan kalau saya nggak bisa jawab, saya khawatir malah Allah membenci saya nanti, gitu, terkait hal ini. Tapi yang udah dijalanin sejauh ini ada kekhawatiran kan, oh bakal nanti disihir, dikirimin santet? Enggak, karena saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah, kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu. Gitu kan, kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Gitu. Artinya punya pembekalan juga ya dalam diri ya sebelum memulai. Iya, doa, semua kita kan bisa doa minta perlindungan. Sudah ketemu sama Mas Udin? Sekali lagi, sampai sekarang nggak diangkat-angkat telepon saya. Giliran teman artis yang lain ngontak, dibalas sama dia. Mungkin banyak teman-teman artis minta nomor Mas Udin ke saya juga. Iya, saya kasih ke nomor. Akhirnya bisa dibalas sama dia. Giliran saya nyamperin ke ya kan, kemarin ketika disamperin ternyata omongannya nggak bisa dipercaya semua kan. Dari mulai yang katanya nggak diusir, tapi nyatanya saya diusir datang ke sana. Katanya nggak dilaporkan, ketika pulang ternyata dilaporkan. Nah dari sini menurut saya Allah udah menerangkan dengan jelas banget bahwa omongan mereka nggak bisa dipercaya kan gitu. Kayak KTP katanya privacy saya kasih malah dibongkar. Nah ini kan Allah udah ngasih tahu nih ke masyarakat, oh ini orang nggak bisa dipercaya loh. Kalau Allah aja udah menerangkan sejelas itu nggak dipercaya atau nggak didengar juga, ya udah saya mah angkat tangan deh. Karena Allah dengan skenario ini, dengan kejadian ini, Allah tuh berusaha memperlihatkan itu gitu. Akhirnya sekarang banyak para selebritis yang ikut terseret dalam pusaran perdukunan ini. Iya, karena banyak selebritis juga yang jadi fitnahan dukun. Kayak misalkan bilangnya pakai penglaris lah, pakai susuk dan sebagainya, padahal banyak artis yang nggak percaya. Banyak artis nggak percaya. Iya. Ngomong sendiri ke kamu kalau itu. Iya, banyak banget mereka kayak Kang Sule dituduhnya pakai penglaris. Kayak Nikita Mirzani dibilangnya pakai susuk. Pas saya tanya dia nggak percaya gitu. Enggak kok gitu. Dia pernah dulu memang nyari tahu, datang ke dukun yang pasang susuk. Pas dia ngelihat kayak gitu doang ternyata gitu. Nggak berubah apa-apa juga gitu. Ngapain gue sakit nanti gitu. Tapi dalam edukasi kamu ini kamu sering ngeluarin dalil-dalil agama. Ini kamu punya ilmu agama dari mana sih awalnya? Dari abang saya. Abang saya kan ustadz. Abang saya ustadz, makanya saya juga sering banget diingetin. Kayak misalkan ketika saya nyebut pelet itu adalah hipnotis, abang saya ngingetin kok. Deh, tapi di Islam tuh ada loh ilmu untuk memecah belah hubungan. Jadi hati-hati kalau misalkan berpendapat semua pelet itu hipnotis. Karena ada sihir gitu. Tentang viral kamu gini, keluarga gimana tanggapannya? Keluarga have fun aja seperti biasa. Yang seperti yang saya bilang, yang khawatir tuh istri saya doang. Tadi khawatirnya karena banyak wanita-wanita yang mendekat. Sekarang istri juga ikut terblow up ya? Iya, terblow up, padahal tadinya memang nggak sengaja saya nggak blow up agar beda antara hidup pribadi saya sama dunia pekerjaan. Oke, kedepannya mungkin kedepannya akan terus mengedukasi masyarakat seperti ini juga. Insya Allah sampai saya jadi kenangan. Terima kasih. Thank you, Bang. Satu lagi Bang. Satu lagi Bang. Ini komentarnya debus yang dipertunjukkan Persatuan Dukun Indonesia di Denny Sumargo itu gimana itu? Ya itu kan gagal kan? Udah akhirnya terbelek dan Bang Densu juga akhirnya membayar biaya pengobatannya 4,6 juta. Gitu. Iya, gagal kan? Kebelek punggungnya. Karena tapi dibilang katanya karena emang ada sedikit nggak yakin gitu katanya. Ya itu kan alasan. Ya, bisa juga alasannya saya bantu kasih alasan. Kurang emosi, kurang niat menyakiti, nggak boleh buat kesombongan, bikin alasan banyak. Menurut lo debus sama sulam sama nggak sih? Debus itu seni asli Indonesia, jadi harusnya dihormati seharusnya. Kalau sulam sendiri? Tapi memang banyak praktisi debus yang ini juga yang nggak rela digunakan untuk penipuan perdukunan. Jadi memang kayak nanti di Dr. Richard Lee akan mengundang praktisi debus asli untuk menyampaikan keresahannya karena seringkali teknik debus disalahgunakan perdukunan untuk jualan jimat. Nah, lu kan ngomong soal dukun-dukun, banyak dukun-dukun selalu membuat protes, semua kadang-kadang bikin konten sendiri.
misalkan misal gini-gini, lu merasa tersinggung nggak seperti itu? Enggak, karena saya bisa semuanya tanpa terkecuali. Saran lu terakhir, saran buat lu para dukun-dukun, saran. Apa? Saran saya ketika melihat suatu keajaiban jangan langsung percaya dan ya berusaha berpikir kritis dan analisis biar nggak mudah dibodoh-bodohi gitu. Oke. Thank you. Ya sama-sama. Ayo.